Dua pemain baru jadi senjata rahasia Patrick Kluivert. Oleh Romelu ungkap misi bersama Timnas Indonesia dan Oxford United. Update nasib Rafael Strijk di Liga Australia. Rekap semua sektor Timnas Indonesia U20. Push leg di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Update nasib Rafael Strijk di Liga Australia. Brisbane Roar terpuruk di A-League 2024-2025. Jadi, juru kunci dengan 5 poin hingga pekan ke-15 dengan 5 poin dari 14 laga. Dengan rincian 1 menang, 2 seri, dan 11 kali kalah. Kekalahan 0-1 dari Western Sydney Wanderers pun kian memperburuk situasi. Dan dampaknya adalah Rafael Strijk ini makin menit-menit bermain. Usai ASEAN Cup 2024, Rafael Strijk sendiri hanya bermain 44 menit, yakni dalam 3 laga dan absen di 3 pertandingan terakhir. Padahal pelatih anyar Patrick Kluivert sempat menegaskan pentingnya pemain timnas memiliki menit bermain di klub, yakni untuk menjaga level kebugarannya. Strijk sendiri pun dengan demikian harus segera memperbaiki situasinya jika ingin tetap dipertimbangkan untuk timnas Indonesia. Sejak pindah dari ADO Den Haag ke Brisbane Roar, Strijk sendiri belum tunjukkan performance gemilang. Striker 21 tahun ini baru memainkan 236 menit bermain dan baru mencetak 1 gol. Bahkan di 3 pertandingan terakhir, Strijk hanya duduk manis di bangku cadangan. Selain itu, menit bermainnya dari 9 laga yang dilakoni tak pernah full 90 menit. Menit terbanyak yang dilakoni Strijk hanya 59 menit, yakni saat Brisbane Roar bermain imbang 4-4 melawan Bench Arthur pada 30 November 2024. Namun setelah itu, menit bermainnya pun terus menurun. Bahkan Strijk sempat dimainkan hanya 300 detik saat Brisbane Roar dikalahkan Western United 1-0 pada 29 Desember lalu. Sebagai informasi, sebelum pindah ke Brisbane Roar, Strijk sendiri juga sudah bermasalah di menit bermain, di mana di ADO Den Haag ia hanya memainkan 11 pertandingan tanpa sekalipun bisa mencetak gol. 11 pertandingan itu tidak dalam waktu semusim, namun dari musim 2021-2022 hingga 2024-2025. Penampilan terbanyaknya ialah saat membela tim U21 ADO. Di tim U21, Strijk memainkan 41 pertandingan dan mencetak 10 gol serta 5 assist. Dengan kondisi tersebut, Strijk pun harus segera memperbaiki situasinya jika benar-benar ingin tetap dipertimbangkan timnas Indonesia. Rekap semua sektor timnas Indonesia U20. Lini belakang. Penjaga gawang utama Ikram Al-Kifari pun sudah kebobolan 3 gol dalam 2 laga awal. Halnya ketika timnas Indonesia U20 mendapatkan kejutan dari Yordania U20, sebuah serangan cepat Yordania pada awal permainan lini belakang terutama di sektor kiri dalam kondisi yang lengah. Dengan pergerakan cepat Ibrahim Muhammad Abdullah Sabara, ia muncul menyambut umpan silang dengan tandukan keras dan terarah. Timnas Indonesia U20 pun benar-benar harus lebih siap lagi ketika bertemu tim-tim kuat dan cepat seperti Yordania serta Suriah atau levelnya di Piala Asia U20. Lini tengah. Kekuatan timnas Indonesia U20 bisa dikatakan terletak pada lini tengah. Jika melihat penampilan di 3 pertandingan selama turnamen ini, pelatih Indra Syafri kerap memasang Wilber Jardim, Tony Firmansyah, serta Gian Palevi sebagai starter. Masih ada nama Doni Tripamungkas yang bisa secara tiba-tiba menjadi gelandang sayap untuk menarikan ancaman dari sisi kiri. Lini tengah timnas Indonesia U20 pun cukup kreatif dalam setiap membangun serangan, terutama mobilitas tinggi dari Tony Firmansyah, Wilber Jardim, dan Doni Tripamungkas membuat lawan kerap kewalahan. Lini depan. Lini depan tim Garuda Muda yang masih jauh dari kata memuaskan. 4 gol yang dilesakan timnas Indonesia U20 selama turnamen mini di Sidoarjo ini lahir bukan dari striker atau ujung tombak. Yang Raven yang digadang-gadang untuk membuktikan ketajamannya pun justru melempem dan sempat memiliki sejumlah peluang emas. Namun Raven masih gagal menjebloskan 1 gol pun pada laga pemanasan kali ini. Beruntung bagi timnas Indonesia U20 karena punya sosok Muhammad Ragil. Perannya sebagai penyerang sayap berhasil membawa perbedaan. Oleh Romelu ungkap misi bersama timnas Indonesia dan Oxford United.
Romanis laki-laki akan merampungkan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Mantan pemain FC Utrecht itu dijadwalkan akan menjalani pengambilan sumpah WNI pada 8 Februari mendatang. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Hukum atau Menkumham Supratman Andi Adgas pada Rabu kemarin. Menurut Supratman, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu proses persetujuan naturalisasi di DPR RI. Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati. Insya Allah tanggal 8 Februari akan datang, kita akan mengambil sumpah. Sementara itu, Romanis sendiri mengaku sudah tidak sabar untuk mengenakan seragam timnas Indonesia. Menurutnya, bermain untuk timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Terlebih sepak bola sangat populer di Indonesia yang merupakan negara kelahiran neneknya. Sebagai informasi, Romanis sendiri baru merampungkan kepindahannya ke Oxford United dari FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin ini. Ia pun juga telah melakukan debutnya dan nyaris mencetak gol dalam laga melawan Stoke City di Championship. Pemain berusia 24 tahun ini pun mengungkapkan satu persamaan antara timnas Indonesia dan Oxford United. Seperti halnya Oxford, ia menilai timnas Indonesia memiliki banyak rencana dan ambisi. Dua pemain baru jadi senjata rahasia Patrick Kluivert. Dengan 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert dihadapkan pada tantangan besar untuk meramu skuad terbaik. Beberapa pemain yang sebelumnya terpinggirkan era Sintayong kini memiliki kesempatan emas untuk kembali membela merah putih. Dari sejumlah nama, 2 pemain abroad yang tampil impresif di kompetisi luar negeri pun patut menjadi pertimbangan utama. Adalah Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani, 2 talenta berbakat yang kini menunjukkan performa gemilang di klub masing-masing. Bek berusia 22 tahun ini pun sempat menjadi pilihan utama Sintayong di lini pertahanan. Namun setelah Piala Asia 2023, namanya tak lagi masuk dalam daftar panggilan, termasuk dalam 6 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sempat mengalami cedera panjang, Bagot kini kembali menemukan performa terbaiknya. Ia sukses menjadi starter dalam 2 laga terakhir bersama Blackpool di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Kontribusinya pun semakin nyata ketika berhasil mencatatkan 1 assist dalam kemenangan 2-0 atas Lincoln City. Kembalinya Bagot ke performa terbaik tentu menjadi kabar baik bagi Merah Putih. Dengan postur tinggi dan kemampuan bertahan yang solid, ia bisa menjadi aset berharga bagi Kluivert dalam menyusun strategi di lini belakang. Sementara untuk Sadil, juga menunjukkan penampilan luar biasa bersama Sabah FA di Liga Malaysia. Winger lincah berusia 26 tahun ini berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan musim ini. Kecepatan dan kelincahan Sadil di sisi sayap pun menjadi senjata andalan timnya dalam menembus pertahanan lawan. Sejak awal 2024, Sadil belum lagi mengenakan seragam timnas Indonesia. Namun dengan performa yang semakin matang, ia bisa menjadi salah satu opsi menarik bagi Kluivert untuk memperkuat lini serang skuad Garuda.